Bakti untuk Negeri sudah sampai di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam ekspedisi kali ini, kami akan mengunjungi sejumlah titik yang ada di Kabupaten Sorong untuk melihat bagaimana progres pembangunan tower BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo. Dipersembahkan oleh Perjalanan tim ekspedisi kali ini mengunjungi Papua Barat. Kedatangan kami disambut oleh keindahan alam khas kota Sorong, mentari pagi, serta keramahan warganya. Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Seiring bertumbuh pesatnya Provinsi Papua Barat, menjadikan kota Sorong bertumbuh menjadi kota industri, perdagangan, dan jasa. Hal ini karena letak strategis kota Sorong yang dikelilingi beberapa kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan menjanjikan bagi investor menanamkan modalnya. Dalam ekspedisi kali ini, kami akan melihat bagaimana proses pembangunan Base Transceiver Station atau BTS yang merupakan salah satu pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Dari kota Sorong, saat ini kami sedang bergerak menuju ke Desa Batu Lubang yang terletak di Kecamatan Makbon, Kabupaten Sorong. Di sana kami akan mengunjungi beberapa lokasi pembangunan BTS Bakti yang nantinya jika BTS ini sudah aktif maka akan memberikan peranan strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional khususnya bagi daerah-daerah yang membutuhkan akses internet. Hal ini. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di lokasi pembangunan BTS di Kampung Batu Lubang Pantai. Kami bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sorong, Bapak Marten Nebore. Di Kabupaten Sorong sendiri, total pembangunan BTS yang harus selesai hingga akhir tahun 2021 sejumlah 170 BTS. Sementara untuk distrik Makbon mendapat 14 titik BTS. Pak
Pak Kadis, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Kadis ya. Ini sudah sejauh mana progres pembangunan tower BTS oleh Baktikominfo di Kabupaten Sorong? Progres pembangunan itu yang menjadi kendala itu karena ya untuk lokasi sudah tidak ada masalah, masyarakat sudah welcome dengan kehadiran pembangunan ini. Jadi masyarakat juga punya kepedulian dan masyarakat sangat antusias karena memang kita sangat membutuhkan daerah, apalagi kita Kabupaten Sorong merupakan daerah yang dikategori dengan 3T. Kapan nih kira-kira masyarakat bisa menikmati jaringan internet dan telekomunikasi di sekitaran mereka? Saya punya target, ya artinya sesuai dengan Bakti punya target. Bahwa Desember, Oktober sudah harus on air semua. Sudah harus bisa dinikmati oleh masyarakat? Yes. Jadi memang ini makanya kita percepatan pembangunan ini harus didorong dengan target yang sudah ada. Apa kemudian harapan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sorong jika nantinya BTS ini sudah selesai dibangun lalu sudah aktif begitu, apa harapannya untuk masyarakat? Di sini ada pelayanan kesehatan, ada sekolah, ada puskesmas, ada kantor. Gak mungkin dulu, sekarang kita ini setengah mati nelpon. Jadi masyarakat tuh puas, nggak bisa pakai mobil, sewa mobil, bayar mobil jauh-jauh ke kota. Udah ada jaringan, oke, itu mereka tunggu. Ada anaknya di Jawa sekolah, bisa komunikasi dari sini. Nggak perlu lagi ke Jawa lagi, mau kirim uang tinggal transfer aja gitu. Oke, gitu. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. dipersembahkan oleh Pembangunan BTS di Kampung Batu Lubang Pantai, Distrik Makbon terus dilakukan. Di lokasi pembangunan BTS, kami melihat para pekerja terus berupaya menyelesaikan BTS di Kampung Batu Lubang Pantai. Kami pun berkesempatan bertemu dengan Tri Mariono sebagai koordinator proyek pembangunan tower di Kabupaten Sorong untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan BTS di Distrik Makbon, khususnya di Kampung Batu Lubang Pantai. Pak Tri, bisa dijelaskan begitu ada berapa sih titik pembangunan tower BTS oleh Baktikominfo di Kabupaten Sorong ini, Pak? Untuk pembangunan keseluruhan jumlah untuk Kabupaten Sorong itu untuk di batch 1 ini berjumlah 162 lokasi gitu. Dan batch 2-nya itu ada 8 titik. Jadi total jumlah keseluruhannya ada di 170 kampung atau lokasi gitu. Sejauh ini apa kendala yang dihadapi dari Pak Tri dalam proyek pembangunan tower BTS ini? Ya kendala kita ya nggak semuanya terkendala ya, cuma ada beberapa gitu. Untuk seperti kita mobilisasi material gitu. Ada akses yang sulit gitu, yang nggak bisa tembus dari gudang kita itu ke lokasi, misal membutuhkan waktu gitu. Ada juga yang akses laut, begitu mau sandar ya cuaca gitu, ombak gitu. Secara garis besar sih tidak ada, cuma ada sedikit-sedikit itu ya kita anggap biasa lah gitu. Biasa kan semua proyek kalau ada ini ada kendala sedikit itu biasa, tapi bisa kita atasin itu dengan bantuan dari pihak Pemda
dari distrik sendiri, dari pihak Pemda, Kominfo gitu. Ya mereka sangat support lah, sangat membantu pekerjaan proyek ini. Dengan target penyelesaian pembangunan BTS yang ketat, pelaksanaan pembangunan bukan tanpa kendala. Untuk wilayah Papua Barat yang memiliki kearifan lokal dari warganya, proses pembangunan dimulai dari musyawarah adat tentang penentuan titik BTS yang nantinya akan berdiri di tanah adat. Faktor alam adalah salah satu yang harus dihadapi. Lokasi desa yang termasuk dalam kategori daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal memberikan gambaran tentang sulitnya warga desa untuk mengakses berbagai pelayanan. Jadi untuk peranan untuk BTS ini ya bukan saja ini, tapi program pembangunan melalui administrasi kita di sini harus ada internet ya, ada signal ya. Daripada database daripada setiap kampung-kampung itu sudah dianjurkan oleh pemerintah begitu. Jadi kami di sini juga kewalahan di signal ya. Kalau sudah ada ini terima kasih banyak ya. Kalau harapan saya itu karena saya tidak mau ke kota lagi. Saya tidak mau ke Makban atau Malagasy lagi. Saya tinggal tempat ada keperluan di kota sana. Adik atau saudara atau teman tolong datang ke saya atau tolong bawa ini. Ya begitu, itu harapan saya. Saya sudah berada di Kampung Batu Lubang yang lokasinya ini tidak jauh dari lokasi pembangunan tower BTS yang tadi saya datangin. Nah, di kampung ini hanya ada satu sekolah dasar. Akibat pemberlakuan PPKM di Kabupaten Sorong, ini mengharuskan semua sekolah yang ada di Kabupaten Sorong, termasuk sekolah yang ada di kampung ini, harus melakukan aktivitas belajar mengajar ini secara daring. Sayangnya di kampung ini, untuk jaringan internet masih belum maksimal, sehingga aktivitas belajar mengajar di kampung ini pun jadi terhambat. Nah, saya akan bertemu dengan salah satu guru yang ada di kampung ini untuk mengetahui bagaimana nantinya peran dari pembangunan tower BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo ini dalam mendukung proses aktivitas belajar mengajar di Kampung Batu Lubang. Nelly Pa adalah salah seorang guru di SD YPK Immanuel Kampung Batu Lubang. Karena kondisi Kampung Batu Lubang yang belum tersentuh oleh jaringan internet, dirinya pun berinisiatif membuat kegiatan alternatif belajar mengajar di pantai agar anak-anak di kampung tersebut masih bisa terus mendapatkan pendidikan meskipun secara terbatas. Salah satu dampak dari COVID ini adalah pemberlakuan PPKM, di mana memang sekolah-sekolah itu diwajibkan untuk melakukan sekolah secara daring. Nah, itu untuk di Desa Batu Lubang sendiri ini seperti apa sih, Bu? Kalau misalnya harus belajar daring, apakah infrastrukturnya mendukung atau seperti apa? Kalau sesuai dengan COVID, kita belajar yang daring, yang dari kita berikan modul kita dari dulu kita berikan modul ke siswa, sampai di siswa juga orang tua maksudnya cara mendukung untuk COVID ini juga kurang, maksudnya untuk pendidikan. Jadi anak itu dia pulang dia punya modul yang kita kasih dari sekolah itu dia tidak kerjakan. Kalau masalah internet kita minta maaf saja karena kita di kampung belum punya jaringan yang secara utuh di dalam kampung ini. Kita minta maaf karena kita tidak langsung belajar internet langsung, maksudnya online tugas-tugas lewat itu tidak. Solusi dari Ibu dan teman-teman guru lainnya yang Ibu lakukan untuk tetap memberikan pendidikan terhadap anak-anak di desa ini seperti apa, Bu? Kalau yang kita mau dari guru, memang kita tetap muka di kelas, di dalam ruangan. Tapi ada waktu yang kita bagi dari hari Senin sampai hari Rabu, itu kelas 1, kelas 2 dengan kelas 3. Nah, hari Kamis, hari Jumat sampai hari Sabtu, itu kelas 4, 5, 6. Jadi itu yang sekarang kita pakai di
saat ini Bu ya. Salah satunya juga mungkin dengan mengumpulkan anak-anak di pantai begini ya Bu. Oke. Lalu Bu, apa harapan pendidikan bagi anak-anak yang ada di sini? Kalau harapan saya untuk anak-anak ini, saya minta dukungan dari orang tua, dari masyarakat, dari pihak gereja, bahkan kita dari bagian pendidikan, kita sama-sama untuk menopang kita punya anak-anak ke depan. Karena dengan proses belajar mengajar, bagaimana kita punya anak ini, dia punya masa depan yang cerah. Pohon mangga. Begitu kita belajar tentang Dengan hadirnya jaringan internet di Kampung Batu Lubang, memberikan harapan bagi anak-anak untuk bisa mengakses informasi secara luas dan menunjang kegiatan belajar mereka, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Dipersembahkan oleh Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. dipersembahkan oleh Desa Batu Lubang di distrik Makbon ini memiliki potensi panorama alam yang indah. Pantai Batu Lubang dengan pasir putih, dengan kondisi alam yang terjaga, merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat. Ya, Pak Carlos, kita sudah ada di Pantai Batu Lubang, begitu Pak. Tapi mungkin Pak Carlos bisa ceritakan gitu, apa saja sih Pak potensi yang ada di Kampung Batu Lubang ini? Oh, potensi. Kampung Batu Lubang Pantai ini termasuk salah satu kampung yang unik dengan keindahan alamnya. Ya, jadi potensi-potensi ini yang pertama ya adalah keindahan alamnya, pantainya dengan pulau-pulau karang yang membuat indahnya. Jadi di sini biasa kita punya istilah kalau Anda terlalu jauh ke Raja Ampat, biar ke Batu Lubang Pantai. Seperti begitu. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, Pantai Batu Lubang ini cukup terkenal oleh para pemancing mania. Mereka suka datang mancing. Ya. Keragaman laut. Ya, keberagaman lautnya. Nah, kemudian berapa potensi lainnya selain pantai ini dengan pulau-pulau karang, tetapi juga ada spot lain, diantaranya adalah air terjun Warsamson, Sungai Warsamson. Kalau kita bicara soal Pantai Batu Lubangnya sendiri ini Pak, ini sepertinya kurang terekspos ya begitu ya Pak. Ini kendalanya kenapa sih Pak? Ini kendala kita di sini. Yang pertama adalah kita belum ada sarana internet. Belum ada sarana internet yang bisa mengakses keindahan Pantai Batu Lubang ini untuk diakses keluar. Jadi belum banyak yang tahu tentang destinasi wisata ini ya Pak? Jadi memang beberapa YouTuber kendalanya itu
Kadang mereka ke sini meliput, bisa ambil gambar, bisa foto, cuman tidak bisa akses langsung dari sini, nggak bisa. Nanti ketika mereka kembali ke Sorong, ke kota, baru bisa mereka akses. Nah, tetapi kita butuhnya itu, aksesnya harus dari sini dan harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari masyarakat di sini. Lalu sejauh ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk bisa ada pengadaan infrastruktur internet itu? Ya, ini kita mewakili masyarakat di sini, kami bersyukur ya. Kami bersyukur kepada pemerintah di mana dalam tahun ini sudah dibangun satu buah tower untuk sarana komunikasi. Nah, sementara dalam tahap sudah selesai pekerjaannya, tinggal tahap perampungan. Itu salah satu hal yang membuat kebanggaan kami masyarakat di Batu Lubang Pantai. Karena lewat sarana internet ini, dengan berdirinya tower komunikasi ini sudah sangat membantu kami untuk kami bisa mengakses keindahan alam Pantai Batu Lubang ini ke dunia luar. Karena tidak kalah jauh juga. Ya, tidak kalah. Ya, sebenarnya tidak kalah jauh juga dengan Raja Ampat. Percepatan transformasi digital adalah bentuk bakti bangun negeri. Dengan transformasi digital ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam berbagai sektor, utamanya untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang. Dipersembahkan oleh Metro TV.